Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini teman-teman kita masuk pada modul 3, yaitu tentang data definition language. Nah, di sini untuk pengertian MySQL, kemudian tipe-tipe data di MySQL dan operator MySQL kalian bisa baca-baca sendiri ya, karena nanti sekarang kita akan fokus pada DDL-nya sendiri, Data Definition Language. Nah, di sini DDL merupakan perintah yang berfungsi untuk mendefinisikan atribut-atribut database seperti tabel, kemudian atribut yang menjadi kolom, kemudian batasan-batasannya. Nah, DDL di sini bisa digunakan untuk dalam membuat tabel baru, kemudian mengubah tabel dan menentukan struktur penyimpanannya, kemudian dan masih banyak lagi. Di sini ada 4 perintah ya. Di sini ada create, kemudian ada use dan alter, kemudian ada drop. Nah, untuk create sendiri ini berfungsi ketika kita ingin membuat sebuah database baru, kemudian misalnya ingin membuat tabel baru. Di sini kita menggunakan fungsi create. Di sini contoh sintaksnya adalah create database, kemudian nama database-nya yang akan kalian buat itu apa. Misalnya create database universitas atau create database koperasi dan lain sebagainya. Kemudian fungsi use di sini adalah untuk menentukan database mana yang akan kalian gunakan. Jadi ketika kalian sudah membuat database baru, kalian harus menentukan dulu database mana yang akan kalian gunakan, karena kan ketika kalian membuat database kan misalnya kalian punya beberapa database kan masih bingung database mana yang akan digunakan. Jadi gunakan fungsi use ini untuk menentukan database mana yang akan kalian gunakan kali ini. Tuh. Kemudian ada alter. Di sini fungsi alter adalah untuk memodifikasi struktur tabel. Nah, di sini alter ini tidak untuk mengubah atau menciptakan tabel baru dan menghapus tabel ya. Di sini hanya untuk memodifikasi struktur tabelnya saja. Misalnya mengubah batasan dari atribut kolomnya, misalnya dari varchar kita akan mengubah menjadi integer. Nah, kita menggunakan fungsi alter. Kemudian ada drop. Di sini drop ini berfungsi untuk menghapus seluruh objek database dan bisa digunakan juga untuk menghapus tabel. Jadi di sini drop ini kalian harus hati-hati dalam menggunakan fungsi drop. Karena apa? Karena kalian kalau sudah pakai drop database, kemudian nama databasenya apa, kalian drop, maka seluruh isi dari database tersebut pasti akan terhapus. Jadi semua pekerjaan kalian akan terhapus di database itu. Jadi kalian harus hati-hati dalam menggunakan fungsi drop ini. Kemudian ada constraint, batasan-batasan. Di sini ada not null, unique, primary key, dan foreign key. Nah, nanti kita akan praktekkan untuk lebih jelasnya lagi. Kemudian di sini kita akan mempraktekkan dua implementasi. Implementasi yang pertama yaitu implementasi MySQL berbasis teks yang menggunakan CMD. Kemudian ada implementasi MySQL dengan PHP MyAdmin. Untuk implementasi yang pertama yang harus kalian siapkan adalah aplikasi Exam. Kemudian kalian buka CMD-nya, command prompt-nya. Untuk implementasi yang pertama, di sini yang harus kalian lakukan yang pertama yaitu kalian start bagian modul Apache dan MySQL. Setelah kalian start, kalian langsung masuk pada CMD, command prompt-nya. Nah, yang pertama di sini kalian sesuaikan dengan modul saja ya. Yang pertama ketikkan cd. Di sini untuk tempat penyimpanannya MySQL bin.
kemudian MySQL minggu. Kalian tunggu sebentar untuk mengetahui apakah berhasil atau tidak. Nah, jika ada tulisan welcome di sini menandakan bahwa berhasil ya. Dan selanjutnya kita akan langsung membuat database baru. Di sini create database. Di sini saya akan membuat database koperasi. Create database koperasi. Titik koma. Kemudian kalian enter. Nah, jika berhasil akan muncul tulisan query OK. Untuk melihat apakah database-nya itu benar-benar ada atau tidak, kalian bisa ketikkan show database titik koma. Nah, di sini ada beberapa database yang sudah saya buat. Di sini yang baru dibuat adalah koperasi. Nah, di sini koperasi. Saya di sini database yang pernah dibuat yaitu perpustakaan, kemudian ada toko, kemudian ada apotik dan lain sebagainya. Setelah membuat database baru, untuk menentukan database mana yang akan digunakan, kita menggunakan fungsi use. Nah, di sini use koperasi titik koma. Nah, setelah itu kita masuk pada pembuatan tabel. Create tabel karyawan. Kemudian isi kolomnya, di sini nama kolomnya saya buat simple saja ya. ID karyawan, kemudian batasannya di sini menggunakan varchar. Yang panjang varcharnya itu terserah kalian. Di sini saya buatnya 15. Kemudian primary key. Kemudian koma. Setelah itu ada nama karyawan menggunakan varchar juga, tapi di sini not null. Nah, jika ini adalah kolom yang terakhir, maka tidak perlu koma ya, langsung kalian enter saja, kemudian tutup kurung dan titik koma. Kalau masih ada kolom yang setelahnya, baru kalian kasih koma lagi, kemudian di enter. Nah, query OK. Kemudian membuat tabel lagi ya di sini. Create, caranya sama, nasabah. Nah, di sini ada ID, menggunakan voucher juga 15 dan primary key juga. Kemudian koma dan ada nama nasabahnya juga. Tidak, artinya not null ini tidak boleh tidak terisi, berarti tidak boleh kosong. Kemudian titik koma. Query OK. Selanjutnya kita akan belajar untuk foreign key ya. Di sini ada key, kita akan membuat contohnya yaitu create tabel simpan. Nah, untuk foreign key di sini kita harus menuliskan kolom primary key dari dua tabel sebelumnya. Di sini saya akan membuat foreign key dari tabel nasabah dan tabel karyawan. Berarti yang pertama kita harus menuliskan kolom foreign key dari kedua tabel tersebut. Yang pertama ada ID. Di sini harus sama persis ya, tidak boleh berbeda dengan yang akan di primary key atau di foreign key. Di sini varcharnya 15. Jangan ditulis primary key lagi, tapi not null. Karena di sini akan memanggil ya, bukan menjadi primary key lagi, tapi foreign key.
kemudian ID nasabah, varchar berapa yang ini sama 15, kemudian not null juga. Setelah itu kita tuliskan kolom dari tabel simpannya sendiri, ada tanggal simpan, varchar, 20, not null. Jika sudah, sekarang kita masuk untuk menuliskan foreign key-nya. Caranya seperti ini. Foreign key, kemudian tuliskan primary key-nya. Di sini ada ID karyawan. Kemudian setelah itu referensinya, dari tabel apa. Di sini kan ID karyawan dari tabel karyawan. Nah, referensinya dari tabel karyawan. Kemudian tuliskan lagi primary key-nya. Nah, lakukan hal yang sama untuk tabel nasabahnya. ID nasabah, kemudian primary key-nya ID nasabah. Kalian periksa dulu ya, apakah sudah benar atau tidak. Jika sudah, di enter titik koma. Nah, query oke. Jadi di sini ID karyawan dan ID nasabah sudah menjadi foreign key di tabel simpan. Untuk melihat tabel apa saja yang sudah kita buat, caranya sama seperti melihat database. Di sini tabel. Nah, di sini ada karyawan, tabel nasabah, dan tabel simpan. Kemudian untuk melihat kolom dari masing-masing tabel ini isinya, caranya yaitu karyawan, nama tabelnya. Nah, di sini ada ID karyawan, nama karyawan dengan tipenya, kemudian sini merupakan primary key. Sama caranya di nasabah. Nah, kemudian untuk di tabel simpan. Udah ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang alter ya, fungsi alter. Di sini contohnya saya akan merubah di tabel simpan ini, di kolom tanggal simpan yang tipenya menggunakan varchar, saya akan rubah misalnya menjadi integer. Nah, caranya di sini alter nama tabelnya, tabel simpan, kemudian dimodifikasi, modify, kemudian nama kolomnya apa. Di sini nama kolomnya tanggal simpan berubah menjadi integer. Nah, query oke ya. Sini bisa dilihat simpan. Nah, yang awalnya tanggal simpan ini varchar berubah menjadi integer. Nah, misalnya lagi contohnya di tabel karyawan. Kita lihat dulu tabel karyawan apa aja. Di sini misalnya saya akan menambahkan kolom JK, jenis kelamin, di tabel karyawan. Caranya yaitu alter nama tabelnya, terus add kolom,
Kemudian menambahkan kolom apa, yaitu JK dan varchar 15 mat 0. Misalnya di sini saya menambahkan JK setelah kolom ID karyawan, berarti di sini after ID karyawan query oke. Nah, di sini bisa dilihat karyawan. Nah, setelah kolom ID karyawan, maka ada kolom JK. Kemudian yang terakhir, misalnya ingin menghapus kolom JK ini, berarti di sini alter nama tabelnya, kemudian drop kolom JK. Very oke. Nah, di sini dilihat lagi apakah sudah terhapus di tabel karyawan. Nah, sudah gak ada lagi kan JK-nya, sudah terhapus. Nah, kalau ingin menghapus database-nya, langsung saja drop database operasi. Nah, tinggal kalian enter aja kalau ini ingin dihapus, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada implementasi yang kedua, yaitu implementasi MySQL-nya yang berbasis PHP MyAdmin. Nah, caranya kalau yang CMD tadi hanya men-start bagian module Apache sama MySQL. Nah, untuk yang implementasi yang kedua ini, kalian klik admin di bagian module MySQL. Nah, jika kalian sudah klik admin ini, maka akan masuk pada browser yang ini, sebentar ya. Nah, langsung masuk pada browser localhost PHP MyAdmin ini. Di sini juga tersedia database yang sudah kita buat. Di sini yang tadi kita buat adalah database koperasi. Nah, di sini juga ada database koperasi. Untuk di PHP MyAdmin ini, caranya untuk membuat database baru, kita masuk di SQL. Nah, di sini sudah masuk di MySQL-nya. Kalian caranya sama seperti yang di CMD tadi. Diketik create database. Create database. Nah, misalnya di sini mau buat apa? Koperasi baru misalnya. Untuk melihat berhasil atau tidaknya, masuk di Go ini, klik Go. Nah, jika sudah tercentang seperti ini, maka sudah sukses ya. Untuk membuat kolomnya, di sini masuk di database koperasi baru. Kemudian masuk di SQL lagi. Caranya sama seperti yang CMD, klik tabel nama misalnya, kemudian isinya nama saya, lancar 20, kemudian ada alamat lancar 20. Nah, jika sudah,
kembali ke Go lagi untuk mengecek apakah sudah berhasil atau tidak. Nah, di sini sudah berhasil ya. Di tabel nama saya di sini ada. Untuk melihat isinya, masuk di struktur. Nah, di sini ada tabel dengan kolom nama. Jadi kalian bisa lihat di struktur ini isi dan nama kolom-kolomnya nanti. Untuk cara-caranya sama seperti yang di CMD. Nah, di sini nama, kemudian ada alamat. Nah, ada kolom nama dan ada kolom alamat. Untuk yang terakhir saya pesan untuk yang implementasi yang pertama di CMD itu kalau sudah di close kalian nggak bisa, itu harusnya kalian screenshot dulu atau kalian kopas dulu, terserah kalian, untuk nanti dimasukkan ke Labpress. Karena kalau sudah di close nanti kan langkah-langkahnya hanya ada hasilnya saja, tidak ada langkah-langkahnya seperti awal, tentu tidak akan tampil lagi kalau di CMD. Jadi lebih baik kalian screenshot dulu, kemudian kalian simpan di Word dulu untuk nanti taruh di Labpress-nya. Nah, kurang lebihnya cukup sekian penjelasan untuk modul 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.